Oke, welcome back sama Adit di sini dan bersama juga dengan Brian. Oke, sekarang ada satu mobil, kemarin kan Wuling Almas tuh. Sekarang ade-adeannya nih lebih kecil dikit. Wuling Cortez ya. Tipe L. Tipe L. Oke, tipe paling tinggi. Ini mobil keren banget sih, dari warnanya emang dia kan aslinya ya, Iya, burgundy red aslinya ini kan ya. Burgundy red. Cakep sih, ini mulus banget gitu kan. Cuma ini udah diubah kan ya pasti ya, karena udah di channel Great Automotive teman-teman harus sudah diubah. Nah, ini konsepnya lebih ke apa, Brian? Konsepnya sih kalau gua tuh clean look sama racing look sih. Racing look gitu ya. Kalau racing kan udah nggak jauh tuh, pasti kulik-kulik nih di bawah sini nih. Tapi bener gak sih ubah-ubah ini gak sih? Iya sih, ngerubah mesin dikit. Oke, siap. Langsung lihat aja kali ya. Boleh. Oke, buka dong. Nah, ini dia nih isi kap mesinnya teman-teman. Jeroannya kita lihat. Wah, gila. Gue suka sih. Jadi rapih ya teman-teman. Pertama yang paling kelihatan jelas karbon-karbonan. Ini printing apa? Ini carbon printing sih. Printing ya? Ini juga? Iya, sama dua-duanya. Oke, terus Simple juga aja. ada Strut bar ya. 4 titik ya dari under Dari under control. control. Siap. Terus juga di sini yang kelihatan teman-teman kayak filternya udah diganti nih. Gue nggak tahu nih open filter apa replacement. Replacement. Tapi jatuhnya sebenarnya ya? bukan KNN. Jadi Bukan buatan tapi persis kayak KNN. Oke, siap. Terus juga di sini udah dipasangin nih stiker-stikernya nih dari Dastek Unichip. Kira-kira detailnya seperti apa? Apa aja yang udah diubah? Terus gua nambah puli aluminium. Oke. Sama throttle body. Oke. Gua udah polish and reamer sama full system. Knalpotnya. Knalpotnya. Dia tuh modelnya header apa downpipe sih? Header Ya. Oke, dari ini dulu nih, dari puli dulu nih. Kalau puli diganti kan berarti naiknya buat torsi tuh ya. Iya, buat Nah, torsinya berapa? 190,9. Wah, gede juga ya. Aslinya tuh kalau nggak salah gue kulik-kulik 170-an lah kalau nggak salah. 172 something sekitar lah. segitulah. Karena kan ini mesin sebenarnya 100.800 teman-teman. 180 kecil banget. Terus powernya aslinya tuh 120-an apa ya? 129 HP-nya. Jadinya sekarang 149,9. Wih, ya 150-an something lah Iya, ya. 150 Nyaris lah, iya, 150 gitu. Terus di Dastek juga di remap juga pastinya. Iya, udah remap. Nah, throttle body. Tapi sebenarnya ini ngerjain habis berapa lama sih? Kalau misalnya barangnya udah ada, itu seminggu. Cuman kan ini namanya juga mobil baru. Kebanyakan sih custom kan. Awalannya custom ada dulu. Trial and error. Iya, trial and error kayak throttle body itu udah 2 kali ganti kan. Itu proses tuh. Sama puli sih langsung jadi. Puli langsung jadi ya? Header tuh waktu itu. Udah 2 kali ganti header. Header 2 kali. Oke. Jadi sekarang udah bisa kenceng ya ternyata si Cortez-nya ya. Kalau kita ngomongin keluhan-keluhan orang yang punya Cortez, biasanya kan mereka tuh bilang, teman-teman ya yang punya Cortez, mungkin boleh komentar juga yang punya Cortez. Banyak keluhannya tuh kalau memang ya si Cortez ini performanya nggak se-good itu ternyata. Padahal 1.800 gitu kan. Jadi ya udah ibaratnya di lo ini udah nggak ada lagi keluhan kayak gitu ya. Karena ya memang harus di-upgrade sih. Iya, benar. Tapi konsumsi gimana bahan bakar? Konsumsi malah kalau menurut gue ya, karena gue pakai Dastek itu malah lebih irit ya. Lebih irit masuknya. Jadi ada efisiensi tenaga lah. Cuman ya tergantung kaki juga sih. Benar. Kita ada lagi teman-teman bahasan menarik nih soal mobil ini. Kita tutup ya. Boleh. Tutup dong, bantuin dong. Di bagian depan itu juga sebenarnya udah banyak perubahannya. Yang paling common banget buat Wuling adalah ini nih, pasti kamera lagi. Pasti nomor satu. Tapi ini dicat, diganti atau ini sih di cuman stiker doang sih. Stiker aja ya. Stiker Oracle lah biasa. Oke, siap. Nah, yang berubah lagi pertama lampunya nih. Iya, lampu. Gitu. Dia dibikin apa sih konsepnya, namanya Devil Eyes ya? Lampunya sih cuman dibikin di black housing. Oke. Terus dibikin kayak LED merah gitu ya. Biar lebih agresif lah ya. Sama dibikin DRL sama running sen. Oh iya, sini nih. Iya. Sama di fog lamp-nya juga dibikin model proyektor gitu nih. Tapi blue lens. Blue lens. Oke, cakep. Jadi dia juga ngikut dim. Oh. Jadi empatnya dim gitu. Tapi warnanya apa buat fog lamp-nya? Putih sih. Putih biasa, juga. high day biasa. Siap. Sama dikasih Red Devil dalamnya. Nah, itu dia tuh keren sih. Jadi ada kesan-kesan sangarnya dan merah-merahnya itu masih masuk lah sama si warna bodinya. Jadi nggak nabrak lah gitu warnanya. Gitu. Kayak kesannya nggak maksa. Oke aja sih, aman.
Nah ini aslinya kan sebenarnya. Aslinya sebenarnya Ya kan? aslinya, cuman kan yang namanya racing look nggak ada krom-kroman ya. Jadi gua copot krom-kromannya aja. Oke. Karena nggak bisa, waktu itu nggak bisa di stiker, terus dicat juga susah ya. Jadi ya udah dicopot aja. Jadi kayak gini, masih bolong-bolongan. Jadi udah pengen digelapin lah. Iya, sebenernya. pengen digelapin. Siap. Kita geser ke samping. Ada sesuatu yang menarik. Kalau kita ngomongin ubahan bodinya, sebenarnya kayaknya nggak ada ya. Paling di lampu sini ada nggak sih? Lampu ini juga ikut running sen. Running sen juga ya? Jadi depan kaca spion sama belakang tuh running sen. Oke, siap. Nah, karena tadi Brian bilang ini adalah tipe tertinggi, jadi nggak kaget kalau sebenarnya ada sunroofnya gitu dari ada aslinya. sunroof. Ini bukan modifan nih teman-teman. Terus biar sunroofnya kelihatan, roof railnya dicopot. Oh iya, roof rail dicopot bener biar tuh. kelihatan clean aja. Iya. Bagian menarik adalah nih, lu semua pasti lihat ini ada emblemnya Honda. Sementara ini mobil wuling. Kenapa sih? Jadi ini sebenarnya tuh velg OEM-nya Honda Integra Type R DC5. Serius lu? Serius. Kenapa sih? Kenapa make apa? Maksudnya make velg Honda yang Integra lah gitu. Pertama, dapetnya sih copotan kan waktu itu. Terus waktu itu tadinya mau ke replika. Terus pas ada temen bilang, ini gue ada velg OEM Integra, langsung tanpa pikir, langsung beli aja angkut. Ini tanpa adaptor kan ya? Pakai adaptor. Ya? Jadi ini karena velgnya sedan ya, ET60 dibikin ET35 pakai adaptor 2,5 inch. Oke. 2,5 senti. 2,5 senti ya. Oke, siap. 2,5 inch tebel banget tuh. Iya benar. Keluar. Tapi cakep sih teman-teman. Nah ini so far kan ada spacernya, ada adaptornya gitu kan. Pasti kan jaraknya kan dari aslinya tuh lebih keluar lebar, gitu kan. Nah ada gangguan nggak kayak geter gitu? Selama ini sih enggak ya. Enggak ya. Karena bener-bener dibikinnya presisi. Ini bikinnya di mana? Sarinande. Udah pada tahu lah teman-teman, nggak usah sebutin itu di mana dan bengkel apa gitu. Iya benar. Oke. Speknya tadi belum sebutin. Oh iya. Speknya ini tadinya ET60 lebar 7 rata. Ini diameter berapa inci nih? 17 inci ya? Iya. Oke, siap. Tapi sekarang karena pakai adaptor jadi ET35 lah ya. Oke, jadi lebih keluar. Tapi dapat sih ratanya. Iya, gitu. lumayan lah. Pengen racingnya kan emang harus rata. Kan? Kalau keluar banget aneh, kalau mendelep malah lebih aneh. Gitu, kan? Iya. Oke, sip. Nah ini dibalut pakai GT Radial Campiru SX2. Ukuran berapa nih? 215/45. Oh iya nih dia, 215/17. Cakep sih. Apa ya? Karena memang ini nih guratan-guratan di tapal bannya ini. Iya. Itu kayak efek kesannya tuh kayak keker gitu sih. Kalau biasanya ban-ban semi slick gitu kan. Cakep sih. Nah, ini juga yang nggak normal adalah remnya teman-teman. Iya. Mobil ini tuh dan yang kalau misalnya kalian ngeliat ya depan belakang kiri kanan gitu semuanya cakram gitu. Iya. Ini udah di upgrade. Nah ini pakai speknya apa nih rem-remannya? Speknya ini sebenarnya gua sama teman gua itu datengin langsung dari Cina. Dari China. Okay. Dari China. Ini langsung emang udah ada slotted sama drill. Oh. Jadi 4 part ya. Custom apa branded? Enggak, jatuhnya emang di sana tuh kayak ada udah ada plug and play-nya. Plug and play-nya khusus untuk Cortez. Jadi kita tinggal pesen, datang tinggal pasang. Wow, ini cakep banget sih. Ternyata udah ada plug and play-nya ya buat beginian ya Cortez ya. Ini mungkin referensi kan lah China kan. Tapi so far kayaknya ada 4 udah pasti cukup banget ya pengeremannya. Pakem banget. Beda ya. banget sama yang asli. Apalagi ya? Oh, suspensi. Iya, suspensi. Ini juga lebih pendek nih teman-teman. Gue pakai custom coilover. Custom coilover. Bikin di mana? Bikin sendiri sih. Bikin sendiri. Itu apa? Maksudnya kombinasinya tahu nggak? Pakai shock apa? Depannya pakai Alco, belakangnya pakai Jamex. Jadi gue sebenarnya suruh orang lah untuk bikin, terus ya udah jadi. Oh, oke. Tapi dia yang adjustable apa enggak? Dia adjustable. Adjustable ya. Depan belakang ya? adjustable. Oke, siap. Sama kampas remnya gue Bendix, sama selang remnya Hell, braided ya? Iya, braided. Oh, udah pakem banget lah pasti lah. Selang remnya aja udah support banget teman-teman. Oke, kayaknya nggak ada lagi di kaki-kaki ya teman-teman. Kita geser ke belakang dikit kali ya. Lihat ada apaan di belakang.
Oke, udah di belakang. Nah, satu perbedaan yang mencolok adalah gue nggak ngomongin lampu dulu, tapi ini nih dia kagak belum ya. Opsinya kan biasanya tadi kita udah bahas di awal, stikerin atau apa. Dan ternyata dia bukan stikerin bukan apa, tapi langsung copot. Kenapa? Jadi awalnya tuh sebenarnya gue pengen beli emblem yang dari Cina. Yang itu kan ada yang kalau di Wuling kan ada Baojun yang gitu. Iya, gitu. Baojun di China. Nah, tapi setelah gue pikir-pikir kok kayak kalau misalnya kosong kayak kelihatannya lebih lucu aja lebih gitu. Clean ya. Iya, jadi tujuan clean yang tadi lo bilang di awal tuh lebih dapet gitu. Iya. Oke. Jadi ya udah, ini tinggal dicopot, stikerin aja udah. Oke, sip. Nah, tadi di belakang tadi lo singgung tuh lampu ada ubahan. Ubahannya cuma di running sign aja. Running sign aja ya? Running sign aja. Berarti untuk list-list di sini dia memang udah bawaan emang kan, udah bawaan begini. Cuman di custom karena bikin ikut senada sama depan sama kaca spion, jadi gue bikin running sign aja. Sip. Cakep sih. Terus juga kayak bumper apa segala macam tuh masih bawaan nih teman-teman. Ini juga masih bawaan nih. Sebenarnya di bawah ini ada garis tapi gue copot. Oh, dicopot justru ya? Dicopot. Oke, itu kayak krom-kroman jangan-jangan? Sebenarnya sih silver, tadinya di stiker. Cuman sering ngotok. Terus mau dicat sayang. Jadi udah copot aja. Ya. Oke, siap. Nah, itu dia tuh knalpotnya tuh. Itu pakai itu HKS? Iya. Oh, alah. Oke. Jadi tadi header custom 41 ya? 41. Terus resonnya custom. Reson custom juga. Header juga custom. Mufflernya gue pakai HKS High Power. Oke, siap. Bacot banget gak sih? Ya lumayan lah. Kita coba kali ya ke dalam ya, ngegas ngeliatin. Yuk kita cobain teman-teman. Oke, udah di dalam nih teman-teman, gue mau langsung coba nyalain. Oke, jadi apa ya? Kita ngomongin knalpot tadi ya? Iya, knalpot. Nah, gue coba mau langsung gas-gas dikit ya. 1, 2, 3. Ini setelannya yang pop embeng nggak sih? Iya, ini setelan meledaknya. Oke, kita coba ya, sekali lagi ya. Dia biasanya di RPM berapa? Di RPM biasa sih di 3000-2000. 3000. Di toel-toel dikit dia ada keluar apa? Ya, ada meledak-meledaknya. Oke. Udahlah, ntar keterusan. Matiin aja mesinnya ya. Emang ternyata untuk tipe tertingginya si Wuling Cortez ini udah asik ya. Udah lumayan. Nggak malu-maluin amat. Iya. Tone-nya tuh lebih ke elegan sebenarnya kalau tes menurut gue ya teman-teman, karena di sini ada wood panel meskipun ini plastik ya sebenarnya. Iya, plastik kok. Terus juga warnanya sebenarnya overall kan beige. Iya, beige. Nah, tapi yang udah diubah sini sebenarnya adalah joknya nih, semi bucket. Ini enak sih, lega sih. Ya badan gue kan lebar ya. Iya benar. Gue juga. Badan kita lebar ya. Badan kita lebar, jadi ini enak gitu. Cuma ya itu kan sebenarnya preferensi ya. Kadang-kadang kan orang nggak nyaman, tapi ini asik sih buat konsep racing looknya itu dapet gitu. Terus juga ada ini nih, ada OBD gauge gitu. OBD langsung itu langsung colok. Kalau ini tarik kabel sih. Oh iya. Ini apa aja nih? Ini vakum, ini sama voltase. voltmeter. Oke, siap. Voltmeter. Nah, tadi kita ngegas, selektornya di sini nih. Mana tadi? Oh, ini ngumpet di sini teman-teman. Ini di settingan yang berapa? 1, 2, 3. Ini 2, yang meledak 2. Oke. Dia lo bikin berapa settingan sih? Biasanya kan 5 kan? Biasa 5. Yang pertama itu Pertamax turbo yang kencang lah ya. Terus yang kedua meledak. Yang ketiga Pertamax turbo biasa. Yang keempat Pertamax. Yang 5. Oke, siap. Jadi mau setelan yang eco bisa, mau yang bacot bisa, mau yang kencang bisa. Iya, bisa. Cakep. Terus juga shift knob-nya nih teman-teman. Ini style apa ya jatuhnya kalau kayak gini ya? Nggak tahu ya. Titanium kan sebenarnya. Iya, kan? ini titanium. Keren. Kita keluar lagi teman-teman. Oke. Tadi gue sempet takutnya ada yang kelewat nih di dalam. Karena kan kita ngomongin yang kelihatan aja kan. Benar. Ternyata pas gue keluar teman-teman di kolongnya tuh ada power gitu kan. Berarti main audio juga? Iya, main. Apa gimana audionya? Audionya sih simple, cuman two way doang sih. Oke. Cuman nambah power sama speaker depan pakai selo, belakangnya subwoofer JBL. Oke. Oh, subwoofernya pakai yang box gitu ya? Yang satu box aja. Satu aja. Itu ukuran berapa inci ya?
berapa ya? Kalau nggak salah 12. 12 ya. Oke. Nah, itu standar aja. Kalau speakernya masih kayak OM look gitu ya? Iya, OM look. Nggak ada tambah-tambahan. Nggak tambah apa. Karena tadi kita lihat teman-teman yang kan nggak ada sesuatu di pilarnya kan buat cuman ngejar suaranya gitu. aja sih biar lebih kencang. Karena emang buat harian ya. Iya, benar. Yang penting enak aja lah buat dengerin lagu. Tapi overall nih mobil sebenarnya keren teman-teman. Kalau orang main MPV, ya kalau sekarang mungkin udah rata lah yang main MPV, nggak cuma yang udah berkeluarga gitu kan. Jadi yang masih muda kayak Brian masih kuliah, main juga dan ya udah stylenya sesuai usia gitu kan. Ini keren sih. Nah, ini udah banyak nih semua sektor, mesin, eksterior, kaki-kaki, interior, audio gitu kan, joknya juga udah ganti. Sebenarnya ada lagi nggak sih nextnya yang pengen ditambahin? Pedal shift sih. Pedal shift? Waduh. Karena lagi di grup lagi pengen ngulik tuh. Tapi udah pernah ada yang nyoba belum sih pedal shift di Wuling ya? Belum ada. Belum ada. Cuman kalau yang cruise control sampai sekarang kan nggak ada tuh yang Cortez. Itu udah ada yang plug and play khusus. Oh, untuk cruise control. Cruise control doang. Siap. Oh, enak tuh kalau pakai cruise control teman-teman. Ya kan? Agak nyantai lah kalau lagi di tol ya. Kaki kanan nggak terlalu pegel gitu, nahan-nahan gas. Oke. Pamungkas dari gue seperti biasa di bahasan-bahasan yang lain juga. Untuk sampai di step ini habisin berapa banyak? Boleh share gak sih? Habis sih sekitar 70 kali ya. Serius? 70. Wow, lumayan banyak ya ternyata ya. Jadi ya karena kan itu ada yang trial and error juga. Oh iya, juga. trial and error juga, apalagi di mesin ya. Iya, di mesin. Berarti ya wajar lah karena mesin, kaki-kaki. Kaki-kaki juga. Kalau belum PNP tuh pasti ada trial and error, ada something lah yang harus di ini. Beli satu, ternyata gagal, beli yang lagi. ngulang terus jadinya. Biasanya itu terjadi di mesin teman-teman. Oke. Ya udah banyak lah ya diomongin soal mobil ini ya, dari mesin segala macam udah semua lah, sampai budgetnya juga udah diomongin. Makasih teman-teman udah nonton video kali ini. Makasih juga Brian. Makasih juga. Ya, jangan lupa di follow kalau mau kepoin mobilnya di mana? Di Brian_Brasali. Tulisannya BRIANT_BRASALI. Oke, jangan lupa juga follow Instagramnya Grit Otomotif biar lo bisa ngikutin terus-terusan nih video selanjutnya yang bakal tayang gitu. Terus juga jangan lupa di like nih videonya, di subscribe, nyalain loncengnya, dan kasih komentar yang keren teman-teman soal nih Wuling Cortez. Gua Adit pamit.